Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lili Solihatin. Untuk kesempatan kali ini, saya akan men-share ke kalian bagaimana kita membuat kelas di aplikasi Google Classroom. Yang mana ini sangat bermanfaat atau dibutuhkan ketika kita menjadi sebagai seorang guru di dalam suatu kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam menggunakan aplikasi Google Classroom ini bisa menggunakan laptop ataupun PC ataupun yang paling mudah yaitu menggunakan smartphone ataupun handphone kalian. Untuk yang pertama, kalian pastikan sudah menginstal aplikasi Google Classroom. Kita buka aplikasi Google Classroom-nya terlebih dahulu. Siapkan email untuk membuat Google Classroom yang posisinya diri kita sebagai guru. Lalu di sebelah kanan bawah pojok itu terdapat tanda plus. Nah, itu tinggal diklik saja. Lalu ada pilihan buat kelas ataupun gabungkan kelas. Karena kita kali ini akan membuat kelas, maka pilihlah option yang buat kelas. Nah, setelah buat kelas, di sini muncul dialog nama yang buat identitas kelasnya. Nama kita isi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nama kelasnya untuk kelas 9A ya. Terus bagian ini terserah mau bagian mau dinamain apa. Terus ruangnya juga diisi ruang 9A. Mata pelajaran silahkan diisi, yaitu di sini saya isi pendidikan agama Islam. Bagian tugas 1. Nah, ini diisi sesuai kebutuhan ya. Ini jangan tugas, tapi materi 1. Lalu setelah diisi identitas dari masing-masing identitas ini, silahkan klik buat kelas. Tunggu sebentar. Nah, ini tinggal menunggu pembuatan kelas. Jika nanti sudah down prosesnya. Nah, ini adalah tampilan jika kelas telah berhasil dibuat. Tampilannya seperti ini ya. 9A materi prioritas 1. Nah, ini kan kita sudah belajar bagaimana cara membuat kelas. Lalu kita akan mencoba bagaimana biar kelas ini dapat dapat murid, dapat siswa. Caranya yaitu kita bisa men-share link ataupun men-share grup kelas. Sebelumnya kita akan mencoba untuk share link kelas Google Classroom ini, ataupun bisa dengan share dari kode grup Google Classroom ini. Ini terdapat di dalam fitur sebentar. Nah, kembali lagi. Nah, tampilan awal kan seperti ini ya. Kita bisa men-share grup kelas melalui pengaturan ini. Klik yang berada di sebelah kanan atas pojok, lalu di scroll ke bawah. Nah, ini terdapat informasi umum, setelan undangan siswa, kode kelas tertera di sana, link undangan, yaitu ada linknya. Lalu ini kita bisa share sesuai dengan yang paling mudah untuk kita. Misalkan kita mau share melalui linknya saja, bisa kita klik dari tanda share ini sebelah kanan, titik 3 lingkaran ini. Nah, kita mau share kemana nih? Misalkan ke grup WhatsApp, bisa aja. Coba kita ke grup WhatsApp. Nah, di sini kita tinggal milih mau dikirim ke grup WhatsApp yang mana. Misalkan saya mau kirim ke nomor teman saya ini ya. Mana ya? Misalkan ini. Nih. Nah, sudah terkirim. Nah, nantinya teman saya ini bisa masuk ke dalam kelas Google Classroom melewati link yang sudah saya share ini. Adapun cara yang lain
antara lain yaitu dengan memberikan kode kelas yang tertera di sini, yaitu OHIZ5CK. Kita tinggal klik saja untuk salin kode kelas disalin, lalu kita bisa share ke teman-teman ataupun ke kelas atau grup kelas, di mana murid-murid bisa memasukkan grup itu di aplikasi Google Classroom jika ingin ataupun hendak masuk ke dalam grup kelas ini. Sekarang kita tinggal kirim lagi, misal ini ya. Nah, paste lalu kirim. Nah, nantinya misal ini kan sudah di-share nih kode link ataupun kode grupnya. Nanti caranya kalau misalkan mau masuk pakai link, nanti kalau misalkan mau masuk pakai link tinggal klik linknya itu saja. Namun jika gagal bisa dicoba melalui memasukkan kode kelas di aplikasi Google Classroom-nya itu. Misalkan ini masuk ke Classroom. Ini kan akun saya pribadi yang khusus untuk membuat kelas. Nah, saya mau masuk melewati akun saya yang satunya. Nah, ini kan anggap saja ini akun dari siswa yang akan masuk ke kelas saya yang barusan dibuat tadi. Caranya yaitu dengan mengklik tanda plus di sebelah kanan bawah. Nah, lalu kan muncul pilihan nih. Pilihan yang diambil itu adalah buat kelas ataupun gabung kelas. Karena ini mau gabung kelas, maka ada yang dipilih pun gabung ke kelas. Nah, di sini muncul ataupun diminta kode kelas untuk syarat bisa masuk ke kelas tersebut. Tinggal dipastikan dari kode yang sudah di-sharekan tadi. Tinggal jika sudah disalin, dipaste lalu di gabung grup, gabung nih. Tinggal tunggu. Nah, ini udah berhasil masuk ke kelas. Nah, untuk selanjutnya nih, kita akan kembali ke akun dari yang tadi kelasnya baru saja dibikin. Kita akan membuat tugas untuk murid-muridnya. Tadi kan udah punya murid nih anggotanya, Adeli Cahya. Nah, itu nanti si murid ini bisa mengerjakan tugas atau mendapatkan notifikasi tugas dari Google Classroom ini setelah saya meng-share tugasnya. Nah, di sini saya akan memberikan tugas dengan cara klik di tugas kelas, lalu klik tanda plus di sebelah kanan bawah, lalu pilih tugas. Nah, di sini muncul kotak dialog. Tinggal diisi aja sesuai dengan keterangan yang mau ditambahkan. Judul kita isi dengan pretest. Uji kompetensi 1. Nah, adapun kita bisa memasukkan tenggat ataupun deadline di dalam tugas ini. Jadi siswanya ini mengumpulkan tepat waktu sebelum deadline. Jadi siswanya tidak mengulur-ulur waktu untuk mengerjakan tugas. Kita isi. Untuk waktu juga opsional. Bisa tambahkan topik juga. Lalu sudah terisi semua, klik simpan. Bisa lampirkan juga, ini kan karena pretest ya, saya akan melampirkan tugas yang berupa soal-soal. Kita ulangi ya.
kurang lebihnya seperti tadi. Ups. Mohon maaf. Astagfirullah. Sabar. Tes. Lalu bisa lampirkan soal ataupun link dari atau yang ingin di-share ke peserta didik. Lalu pilih di mana, harus ingat ya, filenya disimpan di mana. Sebentar. Wah, susah sekali. Sebentar, saya urutkan dulu. Nah, ini soal PAI. Nah, ini adalah lembar soalnya yang akan saya share, lalu diklik lalu dipilih. Tinggal menunggu proses dari loading untuk penguploadan soal ini. Nah, di sini sudah tertera pada materi soal, bisa dilihat oleh semua siswa. Siswa dapat melihat. Lalu isi lagi topiknya. Kerjakan soal. Isi tenggatnya opsional. Nah, jika sudah clear semuanya, tinggal diisi uji kompetensi. Klik yang tanda segitiga panah di sini. Nah, siswa hanya dapat melihat file ini. Ingin membuat salinan untuk setiap siswa atau mengizinkan mereka mengedit file ini. Nah, ini langsung saja kita tugaskan. Tinggal tunggu proses penguploadan. Nah, di sini sudah tertera kapan tugas ini diposting ataupun nanti ada notifikasi dari Google Classroom-nya sendiri di akun yang sudah gabung ke kelas ini. Contohnya ini, kita kembali ke akun Google yang sudah mengikuti kelas ini. Nah, ini sudah muncul bahwa ada tugas pretest. Jadi siswa dapat mengecek dari tugas ini dan langsung mengerjakan. Nah, di sini tertera tenggat harinya, waktunya kapan, pretest, terus bisa menambahkan komentar dan bisa membuka dari soalnya ini. Nanti siswa tinggal mengerjakan soal dan bisa mengerjakan soal dan mengirimkan soal di Google Classroom-nya juga. Nah, ini soalnya udah muncul, tinggal mengerjakan si siswanya. Nah, sebelumnya itu ada juga notifikasi dari email ataupun dari aplikasi Google Classroom itu sendiri kepada siswa agar mendapatkan info ataupun kabar bahwa dia mendapatkan tugas dari gurunya gitu. Nah, ini ya, ada notifikasi memposting tugas baru pretest. Nah, kurang lebihnya itu ya teman-teman. Semoga tips ataupun cara tadi bisa membantu teman-teman buat mengerjakan tugas dari dosen ataupun jika kalian membutuhkan cara-cara ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga membawakan manfaat untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.